Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Coldplay 2 yang merupakan kelanjutan pada film pertamanya. Pada film sebelumnya diceritakan terdapat beberapa orang remaja sedang bermain ski di sebuah gunung es. Salah satu dari mereka terjatuh saat bermain, dan karena hari mulai gelap, remaja itu tidur semalaman pada sebuah hotel tua yang terdapat di gunung tersebut. Tetapi di sana tinggal seorang psikopat yang mulai membunuh satu persatu dari mereka. Namun seorang wanita bernama Jenny merupakan salah satunya orang yang berhasil selamat. Ia juga berhasil menghabisi psikopat dan melemparkannya ke sebuah jurang yang mana di sana juga psikopat membuang para korbannya yang lain. Namun kisahnya belum selesai sampai di sana. Ternyata psikopat itu masih hidup, dan inilah kisah selanjutnya di Coldplay 2. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang perawat bernama Carmilla yang sedang memeriksa seorang pasien lansia. Setelah selesai memeriksa si nenek, ia bergabung dengan dua orang rekannya yang lain di ruang registrasi. Mereka adalah Dr. Herman dan seorang perawat bernama Audil. Saat mereka sedang mengobrol, sebuah mobil tiba-tiba saja datang. Carmilla pun kemudian keluar dan melihatnya. Ternyata yang datang adalah pacarnya Carmilla yang bernama Ole. Saat mereka lagi asik mengobrol, sebuah panggilan kantor pusat meminta Ole mengecek sesuatu. Kantor pusat mengatakan bahwa ada sebuah mobil terbengkalai di dekat pegunungan salju. Ole lalu meninggalkan kota dan menuju lokasi mobil yang disebutkan. Sesampainya di sana, ia menemukan sebuah mobil yang diperkirakan telah ditinggalkan pemiliknya selama 3 hari. Ia lalu mencoba mengintip ke dalam mobil dan tak mendapati siapapun di dalamnya. Setelah mengabarkan pada timnya, ia lalu mencoba menyusuri jalan di lereng pegunungan. Saat mengemudi, ia menerima pesan yang membuatnya melihat ponselnya. Dan saat ia melihat ponselnya, hampir saja ia menabrak seorang penjalan kaki yang membawa sebuah ganco. Ia adalah Jenny, seorang korban psikopat yang berhasil selamat, dan ia juga orang yang telah menghabisi psikopat penghuni hotel misterius di atas gunung salju. Karena ia begitu kelelahan, ia kemudian jatuh pingsan. Ole yang melihatnya langsung membantu Jenny dan membawanya ke rumah sakit. Di saat dalam perjalanan, ia masih terbayang-bayang kejadian yang menimpanya dan teman-temannya. Ia mengalami trauma yang sangat mendalam karena kejadian itu. Pagi berikutnya, Jenny terbangun di sebuah kamar rumah sakit. Di hadapannya terlihat 3 petugas polisi yang bernama Ferry, Kim, Einar, serta para petugas medis yang lainnya. Jenny lalu diinterogasi tentang kejadian yang ia alami. Jenny lalu menceritakan semua kejadian dari kedatangannya bersama kawan-kawannya. Mereka melakukan snowboarding, kemudian salah satu seorang temannya mengalami patah tulang, hingga akhirnya mereka harus menginap di sebuah hotel tua dan mengalami teror dari manusia salju yang akhirnya bisa ia bunuh. Ia juga menginformasikan lokasi pembuangan korban pembunuhan psikopat salju tersebut. Ia juga ditanyai mengenai ganco yang ia bawa, dan ia mengatakan bahwa ganco yang dibawanya hanya untuk berjaga-jaga jika saja si manusia salju kembali mendatanginya. Einar lalu mengumpulkan tim untuk melakukan pencarian para korban di lokasi gunung salju yang disebutkan Jenny. Sementara Sverre ditinggalkan di rumah sakit untuk memantau keadaan Jenny. Setelah menyisir area pegunungan, akhirnya mereka menemukan jurang pembuangan para korban manusia salju. Kim lalu turun ke jurang untuk mengaitkan tali kepada korban dan mengambil foto para korban. Semua mayat mulai dibawa naik dan dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi dan pemeriksaan yang lain. Sementara Kim dan salah satu rekannya diperintahkan untuk memeriksa hotel yang disebutkan Jenny. Semua petugas rumah sakit mulai mempersiapkan kedatangan para mayat. Sesampainya mayat di rumah sakit, para mayat tersebut mulai diidentifikasi satu persatu. Di ruangan jenazah, Einar sempat memperhatikan bahwa salah satu mayat memiliki tanda lahir dan ia seperti teringat sesuatu. Einar lalu terburu-buru pergi meninggalkan Herman bersama para mayat. Einar lalu pergi ke kantor polisi dan ia menuju ke sebuah laci tempat penyimpanan kasus-kasus orang hilang
yang belum terungkap di sana. Ia mengambil sebuah dokumen lengkap dengan sebuah kaset rekaman. Ia lalu membuka arsip tersebut dan terlihat beberapa lembar berita koran terbitan tahun 1975. Di koran tersebut terlihat seorang anak dengan tanda lahir yang sama dengan mayat si pelaku. Di koran pada tahun itu juga diberitakan bahwa anak dengan tanda lahir di mata kirinya telah menghilang dan kedua orang tuanya datang ke kantor polisi untuk membuat laporan kehilangan anak mereka. Di tempat lain, Jenny kedatangan tamu seorang anak laki-laki yang bernama Daniel. Ia juga merupakan seorang pasien yang mengalami patah tulang di rumah sakit tersebut. Ia kemudian mengajak Jenny mengobrol dan menceritakan game terbarunya. Namun karena Jenny yang tak begitu tertarik, membuat Daniel akhirnya kembali ke kamarnya. Setelah itu Carmilla datang ke tempat Jenny untuk mengabarkan bahwa tim kepolisian sudah berhasil mengangkat mayat teman-temannya dari jurang gunung salju. Carmilla kemudian menawarkan pada Jenny apakah ia mau melihat teman-temannya. Dengan rasa ragu dan sisa-sisa trauma di hatinya, Jenny akhirnya melihat mayat teman-temannya di kamar jenazah. Pada saat itu, perawat sedang melepas perhiasan dan pakaian para jenazah. Carmilla mulai membuka kantong mayat satu persatu dan memperlihatkan wajah teman-temannya yang menjadi korban kesadisan manusia salju. Ia mulai melihat mayat kawan-kawannya satu persatu sampai tiba di mayat kekasihnya yang bernama Eric. Di saat yang sama ia juga melihat kantong mayat si manusia salju. Ia lalu melampiaskan amarahnya pada mayat pria tersebut. Jenny kemudian berusaha ditenangkan dan dibawa kembali ke kamarnya. Kemudian Herman memberikan obat bius pada Carmilla agar diberikan kepada Jenny. Tujuannya yaitu membuat Jenny tertidur karena mengingat Jenny masih dalam penanganan atas trauma yang ia alami. Carmilla sempat kurang setuju dengan ide obat bius tersebut, tapi Herman terus memaksanya. Di tempat lain, dua petugas yaitu Kim dan salah satu rekannya yang bernama Johan tengah memeriksa hotel yang menjadi lokasi pembunuhan. Namun saat mereka memulai pekerjaan mereka, Einar kembali menghubungi mereka. Einar segera memerintahkan mereka untuk segera kembali ke jurang untuk mengecek sesuatu. Einar kemudian kembali melihat kasus-kasus orang yang menghilang di pegunungan salju, dan semua orang yang menghilang adalah para pendaki gunung dan para snowboarder. Kim dan Johan lalu kembali ke jurang. Kim menunggu di atas dan Johan memeriksa ke dalam jurang. Johan kemudian masuk lebih dalam ke dalam jurang dan ia di sana menemukan banyak sekali mayat yang telah membeku. Mayat-mayat itu adalah mayat para pendaki gunung yang hilang karena dibantai oleh si manusia salju. Kembali ke tempat Audil yang tengah merapikan para mayat. Ia mulai melepas pakaian dan perhiasan para mayat hingga di bagian mayat manusia salju. Pada saat dia mulai melepaskan baju psikopat itu, tiba-tiba mayat si manusia salju bergerak. Oleh kaget dan setelah itu si mayat mulai kejang-kejang. Jenny yang ada di kamarnya mendengarkan suara alarm dari ruangan jenazah. Ia kemudian mengecek keluar dan terlihat Audil tengah menyiapkan sebuah alat infus. Ia lalu mencari tahu apa yang sedang terjadi pada saat itu. Ia lalu ke kamar jenazah dan mendapati Dr. Herman berusaha menyelamatkan nyawa si manusia salju dengan alat pacu jantung. Sontak Jenny histeris dan berusaha menjaga Herman menyelamatkan hidup si manusia salju. Sfere yang mencoba menghentikan Jenny sempat terkena tamparan Jenny sampai hidungnya berdarah. Herman kemudian memerintahkan Audil untuk membius Jenny. Tindakan penyelamatan si manusia salju akhirnya dilanjutkan hingga membuat jantung si manusia salju berdetak mendekati normal. Dan sekarang psikopat itu berhasil diselamatkan. Mereka terlihat memantau kemajuan si manusia salju. Sfere terlihat datang dan memborgol salah satu tangan psikopat itu dan meminta salah satu dari para perawat untuk mengobati hidungnya. Herman dan Carmilla lalu meninggalkan Audil untuk menangani hidung Sfere. Setelah itu, Sfere dan si perawat sempat mengobrol dan saling memuji satu sama lain mengenai profesi mereka. Hingga akhirnya Audil kemudian berpamitan dan bersiap pulang meninggalkan Sfere bersama dengan psikopat kutub. Tiba-tiba suara monitor jantung berbunyi makin kencang. Di saat yang bersamaan,
Psikopat itu bangkit dan saat Sperry melihat ke belakang, lehernya sudah dikurung oleh si Snowman. Si perawat kemudian mandi dan berganti baju untuk bersiap-siap pulang. Namun saat ia mau keluar dari lorong, ternyata keadaan sudah gelap gulita. Ia mencoba memanggil Sperry tapi tidak ada jawaban. Ia menuju ke tempat seklar dan tiba-tiba di belakangnya sudah berdiri si Kopet Salju dan menghantamkan sebuah tangki pemadam api di kepalanya. Si perawat akhirnya dibawa ke kamar mandi dan dihabisi di sana. Di saat yang sama, Einer di kantor kepolisian terlihat sedang menonton rekaman video. Di sana terlihat pasangan suami istri yang mana mereka adalah orang tua si Kopet Salju. Pada saat itu mereka melaporkan bahwa si Kopet kecil telah menghilang selama beberapa hari. Sempat berpikir kenapa orang tua si Kopet Salju mengabarkan anaknya hilang. Sementara sekarang si anak muncul sebagai psikopat yang menghuni hotel mereka. Setelah itu ia kembali membuka arsip-arsip lamanya yang berkaitan dengan hotel tua yang sedang ia dalami. Di sana ia menemukan sebuah artikel yang mencantumkan nama seorang dokter bernama Dr. Haldor. Ia lalu menghubungi Dr. Hador dan bertemu di sebuah kafe di sana. Dr. Hador menceritakan hal yang mengejutkan tentang anak misterius tersebut. Dr. Haldor mengatakan bahwa dulu sempat terjadi kebakaran hebat di hotel tersebut. Dan kejadian itu menewaskan kedua orang tua si Kopet Kutub. Dan penyebab kebakarannya masih belum terungkap sampai sekarang. Selain itu, fakta mengejutkan lainnya adalah anak misterius itu sempat mati suri saat dilahirkan. Dan setelah 4 jam kematiannya, jantungnya kembali berdetak dan ia hidup kembali. Di saat yang sama, Herman dan Carmilla yang tengah berbincang dikagetkan dengan lampu rumah sakit yang tiba-tiba padam. Herman sempat merasa aneh karena biasanya ketika lampu padam, generator listrik darurat akan otomatis menyala. Tapi tidak untuk malam itu. Ia kemudian pergi meninggalkan Carmilla dan menuju ke ruangan generator. Sedangkan Carmilla akan mengecek para pasien yang saat itu ada 2 pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut, yaitu seorang lansia dan seorang anak laki-laki. Jenny tiba-tiba terbangun dari kamarnya. Ia mendengarkan suara yang menggedor-gedor pintu. Ia lalu keluar kamar dan melihat tangan seseorang menapak di balik pintu. Namun saat melihat di balik pintu, ia tak mendapati siapapun. Dan saat ia berbalik, si Kopet Kutub sudah mengayunkan Ganjo ke arahnya. Namun itu hanyalah sebuah mimpi dari Jenny. Ia terbangun dalam keadaan tangan dan kakinya yang terikat. Sperry ternyata mengikat kakinya untuk mencegah Jenny melakukan hal yang berbahaya. Di saat yang sama, Herman menuju ke ruangan generator dan Carmilla mengecek para pasien. Saat ia melewati lorong, ia melihat baju dan tas Audil di lantai. Karena penasaran, ia kemudian melihat ke dalam ruangan ganti dan memanggil-manggil si perawat. Namun panggilan si Carmilla tidak ada jawaban. Ia lalu masuk ke dalam ruangan yang dalam keadaan gelap gulita. Kemudian ia tiba-tiba terpleset. Di tempat berbeda, Herman sudah sampai di ruangan kelistrikan. Ia mengecek listrik tapi semua kabel dalam keadaan terlepas. Ia lalu menghidupkan generator darurat secara manual dan lampu kembali menyala. Di saat yang sama, Carmilla yang jatuh ternyata kakinya menendang sebuah tabung pemadam. Dan itu adalah tabung yang dipakai si Kopet Kutub untuk menghabisi si perawat. Carmilla pun kaget melihat mayat Audil sudah terkapar di kamar mandi. Ia lalu berlari keluar mencari Herman yang kala itu berada di ruangan generator. Di saat ia sedang mengawasi generator, tiba-tiba si manusia salju datang dan mengagetkannya. Ia mencoba untuk melempar si Snowman dengan menggunakan kunci hingga mengenai kepalanya. Namun ternyata serangan kunci tersebut tidak berdampak apa-apa bagi si Kopet. Ia mencoba melarikan diri ke lantai atas. Namun sayangnya ia terpeleset di tangga hingga si Kopet dengan cepat menangkapnya dan kemudian langsung mematahkan lehernya. Carmilla lalu mencari tempat sembunyi dari kejaran si Kopet Kutub. Namun ia mendengar langkah kaki dari si Kopet Kutub. Ia lalu bersembunyi di bawah meja di ruangan registrasi. Psikopat yang kala itu memburu siapapun yang ia temukan berhenti di meja kasir.
Ia melihat beberapa peralatan di dekat meja dan ia menghampiri meja tersebut dan mengambil sebuah ganco dari kotak alat dan kemudian ia melanjutkan pemburuannya. Kembali keadaan Jenny. Di kamarnya, ia terus berusaha melepaskan diri dari ikatan perban dari tangannya dan kakinya. Dan tiba-tiba ia terkejut pintu kamarnya terbuka. Dan itu ternyata Daniel. Dia lalu meminta Daniel membuka ikatannya dengan menggunakan sebuah gunting di lemari. Setelah semua ikatannya terlepas, ia lalu mengatakan kepada Daniel bahwa ia akan mengajaknya berjalan-jalan di sekitaran rumah sakit. Dengan catatan ia harus tetap diam. Setelah itu, mereka bersama-sama keluar dari kamar. Jenny lalu berjalan secara perlahan menuju ruangan di mana si manusia salju dirawat. Sesampainya di sana, ia kaget karena si snowman tidak berada lagi di ranjangnya. Di sana hanya tertinggal borgol dan ceceran darah. Jenny kemudian melihat snowman dari cermin lorong berjalan ke arahnya. Ia lalu bersembunyi dan lalu bawa Daniel ke sebuah lemari. Jenny mengatakan bahwa ia sekarang mengajak Daniel bermain petak umpet. Daniel tak diizinkan keluar sampai ia datang menjemputnya. Jenny lalu meninggalkan Daniel di dalam lemari. Ia lalu menyusuri lorong dan masuk ke ruangan farmasi. Ia mulai mencari-cari obat bius dan memasukkannya ke sebuah alat suntik yang nanti akan ia gunakan sebagai senjata untuk melumpuhkan psikopat kutub. Setelah keluar dari persembunyiannya, Carmilla kembali ke mejanya untuk mengambil ponselnya yang ketinggalan. Dia lalu menghubungi oleh pacarnya, namun karena saat itu Ole sedang tak memegang ponselnya, Carmilla terpaksa meninggalkan pesan suara. Di sana ia meminta Ole memanggil polisi karena ada pembunuhan di rumah sakit dan mulai meneror semua orang yang ada di sana. Setelah itu, saat ia melanjutkan penelpon polisi, ia dikagetkan dengan suara benda jatuh. Ia lalu mencari sumber suara dan ia lalu masuk ke dalam ruangan farmasi. Saat ia masuk ke ruangan tersebut, Jenny tiba-tiba menancapkan alat suntiknya ke leher Carmilla. Namun untungnya Jenny cepat-cepat mengetahui bahwa itu adalah Carmilla dan belum sempat menyemprotkan obat di dalam suntik tersebut. Jenny sangat kaget karena tiba-tiba Carmilla muncul di sana. Dan masalah lainnya, sekarang ia tidak bisa lagi menggunakan ponselnya karena ponselnya telah rusak. Di tempat lain, Daniel yang sedang bermain game dikagetkan dengan suara benda jatuh. Ia lalu keluar dan tak mendapati siapapun di sana. Jenny lalu menanyakan ada beberapa orang di rumah sakit tersebut. Carmilla menjawab ada 2 pasien, seorang lansia dan seorang anak kecil. Selain itu ada juga Herman dan si petugas kepolisian yang bernama Sverre. Jenny lalu mencari pasien lansia tersebut dan menjemput Daniel. Sedangkan Carmilla mencari Herman di ruangan basement. Jenny kemudian menuju ke lemari tempat Daniel berada. Namun sayangnya Daniel sudah tidak ada tempatnya. Di tempat lain, Carmilla yang mulai mencari Herman melihat psikopat kutub sedang berjalan ke arahnya. Ia lalu bersembunyi di kamar mayat. Psikopat yang melihat Carmilla masuk ke ruangan mayat ikut masuk ke dalam sana. Ia kemudian melihat sekeliling namun tidak menemukan siapapun. Dia lalu melihat sebuah Google dan memakainya. Selain itu, ia juga melihat sebuah gaco dan mengambilnya. Gaco tersebut sebenarnya milik psikopat yang dibawa oleh Jenny. Sementara itu, Carmilla bersembunyi di bawah ranjang. Lama-kelamaan dia mulai tidak kuat bergantungan di bawah ranjang. Dia kelelahan dan kemudian terjatuh. Saat ia mau keluar, psikopat itu sudah menghadangnya. Ketika psikopat itu mengayunkan ganco ke arah Carmilla, Jenny datang dengan sebuah troli lalu mendorongnya. Setelah itu mereka keluar bersama-sama dan mengunci psikopat dari luar. Jenny dan Carmilla kemudian keluar dari kamar jenazah. Di saat yang sama ia menemukan Daniel. Mereka lalu bersama-sama keluar dari rumah sakit tersebut. Di luar sana mereka sudah mendapati Ole dan beberapa petugas kepolisian. Jenny yang begitu panik langsung membuka bagasi belakang mobil polisi dan berusaha mengambil senapan di dalamnya. Einar lalu mencegahnya dan tidak bisa membiarkan dia memegang senjata polisi. Jenny lalu menjelaskan semuanya pada Einar tentang si pembunuh dan beberapa orang yang masih terjebak di dalam rumah sakit. Ole, Kim, dan Einar mulai memasuki rumah sakit, sementara Jenny, Carmilla, dan seorang petugas menunggu di dalam mobil. Di saat yang bersamaan orang tua Daniel datang dan menjemputnya dari rumah sakit. Einar, Ole, dan Kim mulai menyisiri semua lorong di rumah sakit hingga mereka tiba di salah satu lorong.
Di saat Kim melihat Sperry yang telah tergeletak di lantai, ia kemudian mengecek keadaan Sperry yang ternyata Sperry telah tewas. Tak lama kemudian secara tiba-tiba seutas senar mengait dan menarik Kim masuk ke dalam ruang jenazah. Di saat yang sama pintu ruang jenazah terkunci. Einar lalu menjebol pintu dengan senapangnya. Namun ia sudah terlambat, Kim sudah tak bernyawa. Setelah itu tiba-tiba psikopat kutub sudah ada di lorong dan menyerang Ole. Ole dihabisinya saat itu juga. Dan terakhir Einar dihantam senapang dari belakang kepalanya. Si petugas yang melihat suara senapang di lantai atas mencoba menghubungi Einar. Namun tidak ada jawaban. Semua orang di sana mulai panik. Jenny lalu memohon agar si petugas melepaskannya. Di rumah sakit tersebut ternyata Ole masih bertahan. Samar-Samaria melihat seorang wanita tua berjalan di lorong. Ia mengatakan bahwa ia mau pergi mencari toilet. Dan ia adalah pasien rumah sakit tersebut. Si petugas yang berjaga di dalam mobil yang tak menerima jawaban dari tim Einar berniat menyusul masuk ke dalam rumah sakit. Namun tiba-tiba mereka mendengarkan sesuatu dari luar mobil. Dan tiba-tiba psikopat kutub menyerang si petugas dengan ganco hingga ia tewas seketika. Setelah itu psikopat dengan membabi buta menyerang Carmilla dan Jenny dengan ganco dari atas mobil. Hingga salah satu serangan yang mengenai Jenny. Psikopat kemudian memecahkan kaca dan mengambil Carmilla keluar mobil. Jenny kemudian dengan sekuat tenaga berusaha memecahkan kaca mobil. Saat ia mau menyelamatkan Carmilla, psikopat itu sudah siap mengayunkan ganco ke arah Carmilla. Namun tiba-tiba seseorang menembak psikopat dan ternyata itu adalah Ole. Ole ternyata masih mampu bertahan dan berhasil sampai keluar rumah sakit. Dan psikopat akhirnya tumbang di tempat. Jenny lalu mengambil pistol milik sang petugas yang terjatuh di dalam mobil. Ia kemudian berniat menembak psikopat dengan pistol tersebut. Tapi mendengar jeritan Carmilla melihat Ole tewas, ia kemudian mengurung niatnya dan menghampiri Carmilla. Namun saat Jenny melihat psikopat kembali, ia sudah tidak ada di tempatnya. Jenny lalu mencari psikopat ke sana kemari dan melihat jejak kaki dan tetesan darah. Psikopat ternyata mencoba kembali ke hotelnya. Tak mau kehilangan kesempatan membalas dendamnya, ia lalu menyusuri kompleks salju menuju ke hotelnya. Carmilla sempat berusaha mencegah Jenny, tapi Jenny tetap melanjutkan niatnya. Jenny lalu menelusuri pegunungan hingga ia sampai di hotel psikopat. Dan ternyata psikopat belum sampai di sana. Jenny sempat melihat sekeliling hotel dan menulis namanya dan nama teman-temannya di buku tamu hotel. Ternyata hotel tersebut bernama Hotel Stihoy. Ia lalu mengambil sebuah kursi dan menunggu psikopat tepat di jalan pintu masuk. Habis gelap pagi pun tiba. Ternyata kemarin malam Jenny ketiduran. Saat ia bangun, ia telah mendapati pintu terbuka dan terdapat ceceran salju di lantai. Dan tepat di belakangnya sudah berdiri psikopat salju. Psikopat itu langsung menyerang Jenny yang siap menembakkan senapangnya. Lawannya yang tak sepadan membuat Jenny jadi sasaran empuk psikopat salju. Ia lalu dibanting dan di saat terakhir Snowman mau mengayunkan ganco ke arahnya, sebuah tembakan mengenai kedua jarinya dan mematahkan ganggang ganconya. Ternyata itu adalah Carmilla. Carmilla kemudian berusaha untuk menembak lagi, namun ia kalah gesit. Si Snowman yang lebih cepat menyerangnya dan melemparkannya ke luar hotel. Dan di sanalah psikopat berusaha membunuh Carmilla. Jenny kemudian mengambil ganco dan melemparkan ke arah psikopat salju dan berhasil menembus tubuh psikopat salju. Di saat itulah psikopat itu tumbang di tempat. Jenny yang tak mau kecolongan lagi mengambil sebuah senapang. Dan baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan pada alur cerita selanjutnya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa pada alur cerita selanjutnya.